Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perdata 5 ingin memaparkan tentang buku 4 Pembuktian dan Daluarsa Bujurlik Wetbook dengan beranggotakan pertama ada Avril Ratna Helena Way dengan NIM 811421195, kemudian Francisca Gonçalves Comba 81114211196, saya sendiri Reyhan Arya Putra Purnomo 81114211197, kemudian ada Muhammad Almarogi 81114211198, kemudian ada Muhammad Fitra Haikal dengan NIM 81114211199, kemudian Leon Kevin 81114211200, kemudian Dwisi Holmarito 81114211201, kemudian ada Bimo Ihsanul Muzaki dengan NIM 81114211202. Kemudian di pemaparan presentasi kali ini kami akan membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama itu ada apa itu hukum pembuktian, kemudian apa itu daluarsa, yang terakhir apa saja macam teori yang digunakan hakim dalam pembuktian. Kemudian untuk tujuan penulisan dalam pemaparan presentasi ini adalah mendeskripsikan arti dari hukum pembuktian, kemudian mendeskripsikan arti dari daluarsa, yang terakhir adalah mengidentifikasi macam teori yang digunakan hakim dalam pembuktian. Untuk bagian yang pertama merupakan pengertian hukum pembuktian. Jadi hukum pembuktian ialah seperangkat kaidah hukum yang membahas mengenai pembuktian itu sendiri, yakni semua proses yang dilakukan menggunakan alat bukti yang valid guna mencapai fakta-fakta secara yuridis di hadapan persidangan. Pembuktian ini juga memiliki syarat prosedur khususnya dan juga hakim memiliki wewenang untuk menolak atau menerima alat bukti yang diajukan. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam pembuktian menurut pasal 1866 KUH Perdata. Yang pertama yaitu bukti tulisan. Bukti tulisan merupakan pembuktian dengan tulisan yang diatur pada pasal 1867 sampai pasal 1894 dalam KUH Perdata. Yang kedua yaitu bukti kesaksian. Menurut Profesor Subakti, peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh saksi haruslah dilihat menggunakan mata sendiri atau saksi mengalami sendiri, barulah peristiwa tersebut dikatakan sebagai kesaksian. Yang ketiga yaitu bukti persangkaan. Berdasarkan pada pasal 1915 ayat 1 KUH Perdata yang merupakan kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Dan yang keempat yaitu bukti pengakuan. Pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran yang ada dari salah satu pihak yang bersengketa mengenai apa yang dikemukakan oleh lawannya. Dan yang terakhir yaitu bukti sumpah. Menurut Profesor Alia Tandi mengartikan sumpah sebagai suatu pernyataan yang hikmat, di mana Tuhan akan memberikan sebuah hukuman kepada setiap orang yang berdusta ketika memberikan suatu keterangan atau kesanggupan. Pengertian daluarsa. Daluarsa diatur dalam pasal 1946 sampai 1993 KUH Perdata. Daluarsa adalah suatu media hukum guna mendapatkan suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang tertulis dalam pasal 1946 KUH Perdata. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori tentang beban pembuktian. Apa itu teori tentang beban pembuktian? Adalah berbagai teori yang dapat digunakan hakim sebagai pedoman untuk menentukan beban pembuktian baik bagi penggugat ataupun tergugat, sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865, di mana setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki suatu hak atau membantah hak orang lain dengan menunjuk suatu peristiwa, maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini berlaku bagi penggugat ataupun tergugat. Penggugat wajib untuk membuktikan peristiwa atau haknya, dan tergugat wajib membuktikan bantahan yang telah ia utarakan. Nah, disitulah peran dari teori tentang beban pembuktian. Lantas apa saja teori-teorinya? Maka akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya kita akan melanjutkan membahas tentang teori beban pembuktian dalam ilmu pengetahuan, yang mana dalam daluarsa ini terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim dalam pemutusan, yaitu yang pertama, teori yang mana sifatnya menguatkan belaka atau blood affirmative. Teori ini merupakan teori yang mana barang siapa mengemukakan sesuatu maka ia harus dapat membuktikannya, bukan malah mengingkarinya atau menyangkalnya. Teori ini berdasarkan pada hukum, merupakan hal yang bersifat negatif dan tidak dapat dibuktikan. Yang selanjutnya, yang kedua, yakni teori hukum subjektif. Teori hukum subjektif ini merupakan suatu teori hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif, yang mana apabila ada seseorang yang mengaku memiliki hak, maka ia harus dapat membuktikannya. Dasar hukum teori ini berlandaskan pada pasal 1865 KUH Perdata. Dan yang ketiga, terdapat teori hukum objektif. Teori hukum objektif ini merupakan suatu teori hukum yang menunjukkan untuk bila mengajukan gugatan atau hak, maka seorang penggugat ini meminta hakim untuk menerapkan ketentuan dalam hukum objektif. Maka dari itu, penggugat harusnya membuktikan gugatannya dan mencari hukum objektif terhadap perkaranya. Yang keempat, ada teori hukum publik. Dalam teori hukum publik ini mencari suatu kebenaran dalam suatu peristiwa yang mana merupakan kepentingan bagi publik, dan sudah seharusnya hakim diberikan kekuasaan yang lebih luas karena menyangkut hukum publik yang mana langsung bersinggungan dengan masyarakat luas. Yang kelima, ada teori hukum acara. Teori hukum acara ini, dalam teori ini dijelaskan untuk hakim membagi beban pembuktian secara kesamaan dari setiap pihak, baik dari pihak menggugat maupun yang digugat, sehingga kemungkinan untuk menang akan sama. Sebab itulah hakim seharusnya membagi beban pembuktian dengan seimbang. Kesimpulan, dalam proses pemeriksaan di pengadilan, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Macam-macam pembuktian menurut pasal 1866 KUH Perdata, yaitu yang pertama, bukti tulisan, yang kedua, bukti dengan saksi, yang ketiga, bukti persangkaan, yang keempat, bukti pengakuan, dan yang kelima, bukti sumpah. Daluarsa diatur dalam pasal 1946 sampai dengan pasal 1993 KUH Perdata. Daluarsa adalah suatu media hukum guna mendapatkan sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang terdapat dalam pasal 1946 KUH Perdata. Selanjutnya saran. Kajian mengenai buku 4, pembuktian dan daluarsa ini sangat baik guna dijadikan sebagai bahan kajian dan pembelajaran. Setiap bagian dari bab buku ini mempunyai sistematika yang menarik untuk dikaji dan didalami. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk para pembaca agar melakukan pendalaman lebih lanjut terkait buku 4, pembuktian dan daluarsa. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.